itu sudah ternamakan Ar-Risalah Terpadu napa dereng? Iya, memang pertama kali almarhum itu dawuh ke saya karena beliaunya kan alumni Lirboyo ya, 17 tahun ya, Bah itu 17 tahun beliaunya. Insya Allah semua orang tahu ya, beliaunya siapa tahu ya, beliaunya adalah sangat alamah ya, jadi beliaunya memang paham dengan tarkib bahasa Arab, beliaunya dawuh dengan saya dinamakan aja Pondok Pesantren Salafi. Karena tarkib daripada bahasa Arab kan Al-Ma'ad As-Salafi. Ya, dimanapun itu di Lirboyo yang sebelah sana ada number itu kan juga Al-Ma'ad As-Salafi. Kalau diartikan kan menjadi berarti kan menjadi Pondok Pesantren Salafi. Nah, terus suatu saat saya ngundang Yai Manarul Hidayat waktu peringatan Maulid. Ya, beliaunya sangat akrab. Beliaunya waktu itu masih jadi pengurus PBNU ya dari Jakarta sana, Yai Manarul. Saya undang waktu peringatan Maulid ya. Beliaunya sampai jam 3 malam itu nggak pulang. Ya, mengorek, pengen tahu konsepnya saya. Ya. Dan beliaunya akhirnya dawuh, "Ning, saya titip jariah ya, Ning." Saya kaget, loh, jariah apa ya? Jariah nama. Nama apa? Terpadu. Saya juga tanya, kenapa kok dinamakan terpadu? Karena di Pondok Jenengan kan dipadukan antara Al-Quran, diniyah, dan umum. Ini kan terpadu antara Al-Quran, diniyah, pendidikan Al-Quran, pendidikan diniyah, dan pendidikan umum. Ya, artinya kalau pondok itu ada umumnya ya harus seperti ini. Salaf, kemudian ada penambahan yang kemudian dipadukan. Jadi begini, di Ar-Risalah itu yang paling utama dan yang paling pertama adalah pendidikan Al-Quran ya. Pendidikan Al-Quran itu ada lembaganya sendiri, ada kepala sekolahnya sendiri, dan ada guru masing-masing dan ada tingkatan ya. Ada tingkatan, ada semester juga ya. Jadi ada semester resmi juga itu. Jadi ada mid semester, ada semester 1, semester 2, nanti ada jenjangnya, jenjang ibtidaiyah, jenjang sanawiyah, jenjang hafid, ya tahfid, bukan hafid tahfid ya. Jadi memang saya tata ya, karena Ar-Risalah pesantren, jadi pesantren ciri khasnya adalah Al-Quran ya. Yang kedua diniyah, karena juga pesantren, apalagi di belakang nama Ar-Risalah ada nama besar Lirboyo, dan orang semuanya tahu ya, Lirboyo itu pondok apa semuanya tahu, dan ada jargon di masyarakat, kalau pingin pinter baca kitab larilah ke Lirboyo. Makanya saya sendiri juga saya utamakan di Ar-Risalah ini santri wajib mengikuti pendidikan diniyah. Yang terakhir ya, ini adalah pendidikan umum. Karena prinsip saya kita hidup di dunia. Kita juga butuh duniawi. Ya, iya, kita kan butuh duniawi ya. Makanya saya sendiri nggak main-main ya, nggak setengah-setengah. Anak-anak saya didik dengan bersungguh-sungguh karena sesuai dengan makalah Arab mengatakan manjadda wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Dan alumni Ar-Risalah tidak saya doktrin, artinya zaman harus menjadi seorang kiai semuanya tidak. Tapi jadilah manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Mau jadi profesi apapun monggo. Dimanapun tempatnya, alhamdulillah. Di seluruh kampus ya, negeri maupun swasta yang favorit ada semuanya. Ya, di UI ada, di ITB ada, di IPB ada, di UB ada, di Undip ada, di UGM ada, semua kampus ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa anak yang menjadi dosen di UI ya, dosen di UI juga menjadi pengurus suatu lembaga apa gitu, saya kurang paham ya. Jadi tidak hanya dosen atau tidak, tapi di sana juga menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas ya. Unsud itu juga ajib ya, jadi ada santri saya itu santri putri ya, santri putri ketika di Unsud dia ngambil jurusan kesehatan masyarakat ya, itu kan masih viral ya, viral sekali, dan itu banyak yang peminatnya ya di Unsud. Waktu waktu wisuda itu menjadi wisudawan komlot ya, dan wisudawan terbaik,
terus mendapatkan beasiswa ke UI, lanjut di UI ngambil S2, di UI alhamdulillah juga komlot ya. Jadi komlot. Nah, akhirnya tarik lagi ke Unsud. Di Unsud alhamdulillah menjadi dosen termuda pada waktu itu ya. Menjadi dosen termuda dan langsung menjadi PNS, tidak usah C. Tidak usah calon, jadi langsung PNS. Nah, itu yang menarik, saya mencoba flashback tadi, Bu. Menggabungkan Al-Qur'an diniyah dan formal. Kalau menggabungkan diniyah dan formal, jangan formal ya, umum gitu. Karena diniyah kalau menurut saya juga formal, karena wajib. Oh. Iya, kan ada juga semester. Oh iya. Di diniyah itu di Arisalah itu ada kepala lembaganya sendiri, juga ada kelasnya. Berarti formal ya, juga. Formal juga. Makanya tadi kan saya sebutkan diniyah ya. Dan umum. Al-Qur'an, diniyah dan umum ya. Seakan-akan kalau formal yang dua kan bukan formal. Iya toh? Iya, padahal ini dua-duanya ini, apalagi kita pesantren. Ini yang dua-duanya harus diangkat ini. Ya. Nah, itu yang menarik, Al-Qur'an. Ini jujur dari kami belum begitu paham. Maksud Al-Qur'an itu memang ada kegiatan yang khusus Al-Qur'an atau memang mengambil pelajaran yang ruh-ruh dari Al-Qur'an ini? Jadi begini, di Arisalah itu memang ada lembaga ya. Lembaga. Jadi artinya anak itu wajib untuk mengikuti pendidikan yang ada di lembaga Al-Qur'an pada pagi hari ini, pada pagi hari sebelum sebelum sholat duha ya, setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh itu anak-anak wajib semuanya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar KBM Al-Qur'an ya. Dan di situ mulai dari mulai dari nol. Jadi anak-anak itu dites dulu mulai dari nol. Kan kadang-kadang anak masuk ke Arisalah di rumahnya sudah juz 2, sudah bisa membaca Al-Qur'an. Nanti kalau sudah bisa ya dites lagi. Nanti mampunya di mana? Mampunya misalkan di sanawiyah ya, masuk ke sanawiyah. Mampunya nanti di ibtidaiyah ya, di ibtidaiyah. Dan ini sangat ketat sekali ya. Jadi arahnya kalau pendidikan Al-Qur'an itu anak wajib untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan tahsin ya. Dengan tahsin, jadi makharijul hurufnya juga harus benar ya. Ini paling paling anak-anak paling serius ya, paling serius karena Al-Qur'an itu memang sulit ya. Al-Qur'an itu enggak semudah apa yang kita bayangkan ya. Kalau kita pengen tahsin ya memang sulit sekali. Ini kadang-kadang anak-anak itu sampai 2 tahun ya, sampai berapa semester enggak naik-naik ya. Karena ya memang ukurannya harus tahsin. Harus makharijul huruf dan tajwidnya harus benar ya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa anak yang sudah menghafal Al-Qur'an, ada yang sudah mendapatkan 3 juz, 5 juz, ada yang sudah mendapatkan 10 juz ya. Jadi tergantung anaknya masing-masing. Memang ya sama dengan pendidikan formal, dengan pendidikan umumnya ya. Dengan pendidikan umumnya itu sama. Jadi nggak ada bedanya. Juga lebih ketat lagi ya di pendidikan Al-Qur'an itu. Karena saya punya prinsip santri ya. Santri ini harus benar-benar bisa membaca Al-Qur'an dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Nah ini kan pendidikan. Pendidikan itu ya anak harus benar-benar dikawal. Ya, anak harus benar-benar dikawal. Ya. Dan tadi yang menarik, syarat-syarat tadi yang salah satunya harus pandai membaca Al-Qur'an. Kalau mengenai syarat juga di Arisalah dengan yang katakan di Pondok Induk nih Kalau yang di Pondok Induk itu kan semua umur bebas nih. Untuk siapapun yang sudah berusia nopo bebas. Kalau di Arisalah seperti patokan sekolah formal atau emang? Ya, jadi di Arisalah itu ya penerimaan siswa baru ya atau penerimaan santri baru itu memang sangat ketat sekali ya. Sangat selektif. Jadi kami memang punya konsep. Kami tidak pengen kuantitas, tapi yang pokok adalah kualitas ya. Kalau boleh tahu sekarang berapa bunyi? Santri Arisalah itu sedikit, hanya 300 sekian ya. Memang konsep saya seperti itu ya. Jadi saya nggak pengen santri saya banyak, tapi nggak berkualitas tidak. Tapi yang pokok adalah kualitas dulu. Ya. Mungkin kalau pondok yang mengarah kepada kuantitas itu sudah banyak sekali.
Tapi yang mengarah kepada kuantitas itu masih sangat sedikit sekali, dan saya itu terinspirasi dengan pondoknya Mbah siapa namanya, Dr. Sayyid Muhammad Al-Alawi. Ya. Saya sudah berapa kali di Mekah itu saya sudah berapa kali sowan ke sana ya. Ketika saya ke sana juga ketemu dengan santri-santrinya ya. Itu juga ada santri dari Indonesia. Saya juga selalu bertanya dan bertanya. Dari santri-santri menyampaikan, santri di Said Muhammad Al-Alawi itu kan profesor doktor tuh beliaunya. Itu enggak banyak, paling-paling hanya 30, 25, tapi benar-benar berkualitas ya. Dan lanjut ketika Said Muhammad wafat, saya juga sering sowan ke Said Abbas, itu adiknya beliau, itu juga begitu. Santrinya juga nggak banyak, nggak sampai ratusan, ya, hanya 50, 40, ya. Dan waktu itu saya terus mikir, oh iya ya, karena santri itu kan mondok kan tidak hanya sekedar mondok, tapi mondok kan mencari ilmu, nah, kan diukur dengan kemampuan pengasuhnya, ya. Dan alangkah baiknya santri itu setiap hari bisa bertatap muka dengan pengasuhnya. Ya. Karena saya sendiri punya konsep seperti itu, dan saya terinspirasi dengan pondoknya Said Muhammad Al-Alawi yang di Mekah, akhirnya saya terapkan di Arisalah. Nah, ini punya pertanyaan yang sering membuat teman-teman yang santri Indo itu penasaran. Hal unik yang biasanya di Arisalah ini apa dulu?